warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi para pendengar podcast kita pada hari ini dalam edisi Syiar Ramadan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Tentunya selamat pagi para teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikannya. Kembali lagi bersama saya Nisa Mentari dalam podcast kita pada pagi hari ini. Tentunya selama beberapa menit ke depan kita tidak hanya bicara soal menahan lapar dan dahaga, tapi kita akan membedah puasa dalam perspektif studi agama-agama. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, tentunya kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa teman-teman, yaitu Bang Dwi Wahyuni MAG selaku Ketua Program Studi Agama-Agama. Halo Bang, selamat pagi. Selamat pagi Nisa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, baik sekali ya. Masya Allah, baik sekali teman-teman. Dari ekspresinya aja sudah kelihatan fresh ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman para pendengar jangan lupa menyimak edisi podcast kita pada pagi hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang puasa, tentunya dalam perspektif studi agama-agama juga ada ciri khas lebih khusus ya teman-teman. Sebelum lebih jauh kita membahas dari program studi agama-agama, tentunya kita lebih mengenal dulu ya, Bang, apa sih sebenarnya program studi agama-agama yang mana mungkin teman-teman tahu bahwa satu-satunya ya Bang program studi agama-agama ini di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, yaitu di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Karena teman-teman banyak nih Bang yang bertanya, Kak, kalau kita belajar studi agama-agama, apakah kita murtad nih nanti gitu? Apakah kita akan ikut-ikutan ke agama yang lain? Itu gimana sebenarnya Bang? Boleh dong dikenalin kepada Gen Z kita agar mereka lebih mengenal lebih jauh seperti apa sih sebenarnya program studi agama-agama? Oke, baik. Terima kasih Nisa dan para pemirsa semua. Seperti yang tadi ditanyakan ya, bahwa kadang memang studi agama-agama ini diisukan sebagai prodi yang akan membawa mahasiswa kepada murtad gitu ya, atau hal-hal negatif yang lainnya. Tapi kami pastikan sebenarnya dalam program kita ini kita fokus pada kajian-kajian keagamaan, tetapi fondasi kuat tentang kajian keislaman itu pun menjadi penekanan utama kita, gitu ya. Jadi karakter dari Universitas Islam Negeri itu juga menjadi bagian sangat mendasar di dalam pengembangan, pengajaran, termasuk juga penelitian, bahkan pengabdian dari dosen maupun mahasiswa studi agama-agama. Karena itu saya bisa katakan bahwa mahasiswa yang murtad atau bahkan berkurang keimanannya itu semua isu, bahkan mitos ya. Dan sejauh ini sejak tahun 1966 prodi studi agama-agama di UIN Imam Bonjol Padang ini itu tidak ada mahasiswa kita yang murtad. Bahkan kalau misalnya teman-teman atau para mahasiswa atau siswa-siswa yang ingin lebih mengenal prodi studi agama-agama, bisa di cross check kepada alumni-alumni kami di banyak sektor, itu bahkan dengan belajar agama-agama lain itu bahkan memperkuat keimanan mereka terhadap ajaran Islam yang mereka yakini. Nah, itu menjadi poin sebenarnya dalam program studi ini. Oke, betul sekali nih teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Bang Dwi, bahwa isu-isu jika kita mempelajari studi agama-agama itu murtad itu adalah mitos ya Bang. Betul. Dan dari tahun 1966 sampai sekarang membuktikan bahwa tidak ada satupun alumni yang murtad, malah memperdalam keimanan mereka teman-teman. Betul. Nah, boleh nih Bang kita lebih memperdalam lagi biar teman-teman Gen Z ini tertarik untuk bergabung ya Bang di program studi agama-agama. Sebenarnya seperti apa sih Bang program studi agama-agama itu? Iya, saya cerita tentang sejarahnya dulu ya, bahwa
kalau studi agama-agama ini dalam tingkat globalnya, dalam tingkat dunianya memang sudah sangat lama, tapi dalam konteks kita di Indonesia itu dimulai di tahun 1966, termasuk di UIN Imam Bonjol Padang pun 1966 prodi ini sudah ada. Nah, prodi studi agama-agama ini pada dasarnya dulu namanya perbandingan agama. Oke, perbandingan agama. Dan tujuan awalnya adalah setidak-tidaknya mahasiswa yang menjadi lulusan nantinya itu dia bisa menjadi aktor-aktor yang hidup di tengah masyarakat, yang bisa menyatukan masyarakat walaupun berbeda-beda gitu. Menyatu dalam artian saling menghargai, menghormati, bahkan saling membesarkan satu sama lain gitu. Perbedaan yang ada itu tidak didasari untuk berpecah belah atau bermusuhan atau mengujar kebencian, tapi perbedaan yang ada itu dimaknai sebagai sesuatu yang saling memperkaya satu sama lain gitu. Nah, tujuan-tujuan mulia itulah yang sampai hari ini dibawa di prodi studi agama-agama, khususnya di Universitas Islam ya yang ada di Indonesia, dan itu menjadi karakteristiknya. Sehingga kalau siswa-siswi sekalian punya ketertarikan terhadap isu-isu bahwa kita adalah sebuah negara yang berbeda dan beragam, dan sehingga kita harus saling menjaga ini semua dan mau mengambil inisiatif berkontribusi terhadap penjagaan bahwa kita harus tetap hidup bersama, ayo di studi agama-agama itu menjadi prodi yang sangat tepat untuk dipilih gitu ya. Nah, dan kita juga sudah mencoba untuk memberikan stimulus-stimulus yang cukup mumpuni agar lulusan-lulusan ini bisa berkiprah ketika dia hidup di masyarakat. Ada beberapa program unggulan, Nisa, ya, seperti yang sudah disampaikan dan sudah dijalani oleh semua mahasiswa kita ya. Oke. Di beberapa program unggulan itu, setidaknya yang pertama kita ada PPL internasional. Gitu. Jadi mahasiswa kita di studi agama-agama tidak hanya sebatas PPL di tingkat lokal, tapi diusahakan bisa merasakan juga bagaimana kehidupan masyarakat di luar negeri gitu ya, Malaysia atau yang di negara lain-lain. Termasuk kita juga ada program-program internasionalisasi, di mana program-program itu menginginkan bahwa mahasiswa SAA itu semakin terbuka wawasannya. Jadi dia tidak hanya berkutik pada isu-isu secara nasional atau lokal saja, tapi dia berbicara lebih besar secara global. Dan itu harapan kita, dan sehingga internasionalisasi itu menjadi program juga di program studi ini. Gitu. Ya, salah satu yang menjadi penting juga di prodi ini adalah seperti kami sangat menekankan mahasiswa prodi studi agama-agama untuk tetap aktif dalam publikasi ilmiah. Jadi kami memberikan fasilitas untuk bisa mengasah kemampuan mahasiswa dan mempublikasikan hasil karya pikir mereka dan analisis mereka itu, dan itu terbukti sekali bahwa mahasiswa SAA ini mampu untuk memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat, terhadap teman-temannya di kampus, termasuk juga di dalam lingkungan-lingkungan yang di keluarganya dan sebagainya. Gitu. Jadi beberapa program itu menjadi unggulan kita sebagai program studi yang cukup tua di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ini. Oke, nah teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bang Dwi tadi, bahwa di program studi agama-agama itu kita sangat ini ya Bang, sangat Gen Z banget lah bisa dikatakan. Betul. Program studi ini, apalagi memang di era globalisasi, digitalisasi itu yang banyak sekali namanya perpecahan.
Apalagi saat ini mungkin di media sosial teman-teman melihat isu-isu. Nah, di studi agama-agama ini kita menyatukan perdamaian dan itu merupakan salah satu kolaborasi dari keragaman dan moderasi beragama ya Bang. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Bang Dwi juga tadi teman-teman, mahasiswanya juga aktif di kegiatan internasional dan juga publikasi ilmiah. Bukan hanya prodinya yang berakreditasi unggul, tapi mahasiswanya juga ikut nih teman-teman bergerak, berprestasi, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Nah, tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa itu merupakan program unggulan dari program studi agama-agama. Untuk teman-teman nanti ingin lebih tahu lebih dalam lagi, di mana nih Bang, biar teman-teman itu bisa mengetahui lebih dalam lagi, bisa menghubungi apa nih Bang? Ya, betul. Jadi kami di Prodi Studi Agama-Agama juga sangat terbantukan oleh mahasiswa kita, gitu ya. Dan nanti bagi permisah semua, baik Bapak Ibu ataupun siswa-siswi ya, yang ingin mengetahui informasi lebih jauh terkait dengan prodi ini, nah itu kami bisa sediakan beberapa channel dan bisa menghubungi langsung juga via WA, nanti akan ditampilkan ya. Oke, Bisa nanti akan ditampilkan ya. ditampilkan di bawah teman-teman. Ditampilkan di bawah. Dan juga ada akun Instagram. Oke. Bila yang lebih suka dengan media sosial, dan kita ada juga informasi-informasi yang lebih detail di website kita. Ya. Oke. Nanti tolong dibantu untuk halaman websitenya ditampilkan ya. Oke, Bisa teman-teman. diklik di halaman website dan ada beberapa informasi penting di sana dan bisa diakses bagaimana prodi ini menjadi bagian penting untuk pengembangan siswa-siswi yang berminat ke sini. Oke, nah apalagi sebentar lagi UMPTKIN akan Ya, buka betul, ya, betul sekali. Bang Dwi. Nah, teman-teman jangan lupa mengunjungi websitenya yaitu saa_pusa.uinib.ac.id ataupun Instagramnya saa_official_uinib. Di situ nanti kita akan melihat lebih dalam lagi program unggulan ataupun kegiatan-kegiatan dari program studi agama-agama. Dan untuk ingin menghubunginya, teman-teman boleh mengunjungi Instagramnya yaitu di saa_official_uinib dan juga ada tertera nomor WA di bio Instagram tersebut. Nah, tadi juga sudah disampaikan teman-teman terkait program unggulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas inti dari podcast kita hari ini ya Bang Dwi, bahwa sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan lapar dari matahari terbit sampai terbenam, Ya. tetapi mungkin dari perspektif studi agama-agama lagi itu lebih luas ya Bang. Boleh dong Bang dijelaskan seperti apa dari perspektif studi agama-agama? Oke, terima kasih Nisa, bahwa kita tahu semua bahwa ritual puasa gitu ya, atau ibadah puasa itu sebenarnya merupakan bagian juga dari setiap tradisi keagamaan, termasuk Islam sendiri ya. Oke, Bang. Agama-agama lain juga ada puasanya ada gitu ya. Nah, kami di Prodi Studi Agama-Agama itu sangat kaya dengan beberapa perspektif ya, boleh dalam kajian sosiologi misalkan kita juga mengembangkan bagaimana kajian-kajian keagamaan itu didekati dengan ilmu sosiologi. Nanti kan mulai berkembang ada sosiologi agama gitu ya. Antropologi juga demikian, termasuk dalam perspektif psikologi juga menekankan itu. Sehingga kekayaan hazanah pengetahuan itulah yang membedakan studi agama-agama ini dengan prodi lain. Tadi kalau kita kembalikan ke dalam konteks puasa gitu ya, salah satu yang menjadi pijakan kami di prodi ini adalah bahwa beragama itu tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Nah, karena kalau kita berlebih-lebihan, kita akan terbawa kepada arus yang sangat ekstrim. Ya, bahkan kalau kita terlalu liberal misalnya dalam beragama ini, nanti kita akan kehilangan dalam pondasi beragama yang kuat, gitu ya. Terlalu kita ekstrim misalnya untuk pikiran-pikiran yang selalu beribadah saja juga tidak dibolehkan gitu ya, karena kita juga harus ada ibadah sosialnya gitu. Jadi sholat saja juga tidak boleh kan.
maka Oke. kita juga harus ada aktivitas-aktivitas sosial yang mendukung dari cara kita beragama. Nah, sehingga berlebih-lebihan itu di dalam agama itu akan juga membawa dampak negatif. Puasa pada dasarnya mengajarkan itu, bahwa kita tidak berlebih-lebihan. Kita boleh makan, tapi ada waktunya. Oke. Nanti ketika sahur, ketika berbuka, kan gitu. Ketika waktunya belum sahur dan belum waktunya untuk berbuka, ya kita tahan untuk tidak makan. Nah, menahan untuk tidak makan itu kan bisa kita maknai sebagai sesuatu yang jangan berlebih-lebihan, gitu. Demikian juga misalnya banyak hal di dalam berpuasa itu kita menahan sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Itu kan kita tahan. Dalam konteks itu tentu kita bisa maknai bahwa berpuasa ini adalah tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tetapi dia melatih diri kita untuk bagaimana bisa menjadi orang yang berperilaku sosial yang tidak berlebih-lebihan. Nah, dalam konteks studi agama-agama tidak berlebih-lebihan itu masuk dalam yang sering kita dengar ya, itu adalah moderasi beragama. Oke, moderasi. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memahami agama ini tidak berlebih-lebihan gitu ya, kita akan lebih enjoy, lebih asik beragama ini. Kita menyadari bahwa kapan kita harus beribadah dengan khusyuk, dengan tawadu gitu ya, tentu dengan keadaan suci, dan kapan juga kita harus juga mementingkan kehidupan bermasyarakat. Yang kita juga punya tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat itu. Sehingga tidak hanya melulu tentang ibadah saja, tetapi kehidupan sosial juga menjadi perhatian kita gitu ya. Karena kami di Prodi Studi Agama-Agama juga itu tidak semata-mata hanya kesalehan individu. Jadi penekanan kita adalah kesalehan sosial. Oke. Nah, termasuk juga dalam pengembangan lanjutan kita di tahun 2025 sampai 2029 itu yang menjadi prioritas kinerja itu adalah kesalehan ekologis. Oke, Nah, ini menjadi salah satu program juga dari Fakultas Usuluddin, dan studi agama-agama mengambil peran itu, kesolehan ekologis. Maksud dari kesolehan ekologis yang kami pahami dalam studi agama-agama itu bahwa ya kita juga menahan, tidak serta-merta menguasai alam ini semau kita. Tapi kita juga menahan untuk tidak menggunakan yang seharusnya yang belum kita butuhkan. Gitu. Nah, menahan seperti itu kan dilatih ketika di puasa. Nah, dalam hal itulah studi agama-agama menilai puasa ini, memaknai puasa ini. Nah, mungkin seperti itu Nisa. Oke, teman-teman, sangat daging banget ya podcast kita hari ini, yang dimana seperti yang dikatakan oleh Bang Dwi, bahwa dalam perspektif studi agama-agama, puasa itu tidak hanya menahan lapar, tetapi dari pandangan sosiologi, kita itu ada namanya kesalehan ekologis ya Bang, kesalehan ekologis dan tidak berlebih-lebihan. Nah Bang, satu yang tertarik nih yang Nisa kutip tadi dari yang Abang sampaikan terkait tidak berlebih-lebihan. Nah, banyak sekali fenomena Gen Z saat ini yang kita lihat, apalagi mungkin pada edisi Ramadan, itu banyak buka bersama, menggunakan dress code yang berlebihan, bisa jadi, ataupun mukbang. Itu fenomena seperti itu, apakah itu merupakan mengubah puasa dari ibadah yang sifatnya privat menjadi komunitas penuatif, atau hanya tontonan semata? Dari perspektif studi agama-agama, itu seperti apa Bang? Oke, ya dewasa ini ya, fenomena beragama ini semakin kompleks ya. Makanya sangat penting sekali bagi teman-teman, para orang tua dan siswa-siswi yang sangat berminat untuk mengetahui fenomena keagamaan seperti yang tadi disampaikan oleh Nisa ya. Nah, itu di studi agama-agama tepat untuk mengkaji hal-hal semacam ini. Jadi kita bisa melihatnya lebih utuh. Nah, bagi kami para sarjana studi agama-agama melihat fenomena ini
tentu harus dilihat secara komprehensif. Oke. Ya, tidak bisa serta-merta menjustifikasi sesuatu yang belum kita pahami, gitu. Maka apa yang ditanyakan oleh Nisa tadi tentu itu tidak bisa digeneralisir ya, tidak bisa digeneralisir karena bagian tertentu orang tentu itu menjadi passion, ya kan, passion. Bagi tentu orang lain tentu itu kayaknya sudah berlebih-lebihan, kan tidak harus seperti itu, Iya, gitu betul ya. sekali, Bang. Nah, tentu dalam pandangan kami atau dalam pandangan studi agama-agama paling tidak melihat fenomena semacam itu dikembalikan dulu pada realitas yang terjadi. Oke. Dia by kasus gitu ya, by case-nya. Nanti kita bisa lihat seperti apa yang dimaksud di lapangan itu. Kalau memang berbusananya itu sudah keluar dari syariat misalnya, tentu itu menjadi fenomena yang bisa saja dia dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya, kalau kita bicara dalam studi agama-agama itu ada faktor ekonomi di situ. Ya, kan kita bisa lihat orang berbusana itu kan sekarang bukan hanya atas dasar kebutuhan, tapi trennya. Tapi itu memang tuntutan. Tuntutan dalam artian kalau dia bisa mengikuti tren, maka dia tetap bisa eksis. Gitu ya. Maka kalau dia bisa eksis, ditonjolkan agama yang menjadi identitasnya kan. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa memberikan penyesuaian itu terhadap lingkungannya, dia juga akan gagal dalam menghadapi tantangan zaman yang dihadapi. Nah, dalam konteks itu saya rasa boleh-boleh saja berpakaian atau dalam hal misalnya tadi ya ada mukbang ya, selagi tidak memberikan kerugian kepada dirinya sendiri atau orang lain, ya boleh saja. Tetapi kalau misalnya itu menimbulkan kerugian, kemubajiran, ya sebaiknya ditinggalkan. Oke. Gitu. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bang Dwi tadi, itu kembali lagi seperti apa realitanya ya Bang? Iya, betul. Nah, mungkin sudah 15 menit teman-teman menemani kita pada podcast hari ini. Mungkin boleh Bang diberikan kepada teman-teman closing statement dari Abang mungkin untuk pendengar kita pada hari ini. Oke, closing statement ini sedikit atau banyak ya? Boleh Bang. Boleh banyak? Boleh banyak. Boleh banyak. Ya oke, terima kasih Nisa dan para pemirsa semua. Kami di Prodi Studi Agama-Agama ini menjadi salah satu prodi yang tertua gitu ya, dan dengan perspektif yang lebih mengusahakan komprehensif dalam setiap kajian. Ini menjadi penting untuk melihat kehidupan agama dan keagamaan di Indonesia khususnya. Karena itu ada tugas-tugas moral yang besar untuk menjadi tanggung jawab kita ke depan. Karena itu kami di Prodi selalu mengajak semua elemen, termasuk juga siswa-siswi yang sekarang akan tamat dan untuk bergabung ke kami, untuk berkontribusi, memberikan kontribusinya terhadap tanggung jawab moral ini, agar kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang beragam, ini masih bisa tetap menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bersatu, dan bangsa yang mencerahkan untuk semua bangsa-bangsa yang lain. Dan harapan kami memang prodi ini juga bisa mengembangkan dan membantu bagaimana generasi-generasi ke depan agar generasi emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Nah, itu komitmen kami gitu ya, sehingga yang ingin bergabung silakan, sangat welcome sekali. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Dwi terkait closing statement kita pada edisi podcast Syiar Ramadan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama hari ini. Saya Nisa Mentari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.